Mari saya mau undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya mungkin kita bisa kasih salam buat kanan kiri. Boleh dong. Ayo kita semangat yuk. Hey. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap penyertaan, kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami yang
berkesudahan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami selalu bersyukur Tuhan. Mungkin kadang kami lupa Tuhan, bahwa Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kadang kami lupa bersyukur, kadang kami lupa bahwa Engkau yang selalu ada dalam setiap persoalan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, di pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ketika kami menyanyikan lagu ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Boleh saya undang semua untuk berdiri? Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia-Mu. Mari kita sembah Dia Allah yang baik. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Semua karena kasih karunia.
ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kami bawa hati kami kepada Engkau, Tuhan. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Katakan, Yesus, Kau terindah. Yes, Kau terindah.
Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Bapa yang kekal Tuhan. Engkau sungguh mulia Bapa. Oh Yesus. We sing one more time, yes. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menambah. Kami mau menyanyikan sekali lagi Tuhan. Ku membawa hatiku ke tahta-Mu Bapa. Yes, hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat keselamatan, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami mau menghargainya ya Tuhan. Kami tidak mau menganggap rendah kasih karunia anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tetapi kami mau hidup di dalamnya, menghasilkan buah-buah yang memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau menaruh itu di dalam hati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Selama bulan Mei ini, tema dari khotbah yang disampaikan adalah call to be empowered. Dipanggil untuk diberdayakan, ya, dipanggil untuk diberdayakan. Bagaimana kita bisa diberdayakan ketika kita dipanggil menjadi orang percaya di dalam Kristus Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, yaitu dengan satu-satunya cara, yaitu melalui kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Oleh karena itu di dalam seri khotbah yang sudah disampaikan, ini adalah seri khotbah yang keempat. Yang pertama, sambutlah sahabatmu, sahabat kita yaitu Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah menjadi penolong di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Kemudian yang kedua adalah dibaptis dalam Roh Kudus. Ya, Yesus menjanjikan bahwa kita akan dibaptis dalam Roh Kudus dan Yesus sendiri akan membaptiskan kita dalam Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga, hidup dalam Roh. Minggu lalu Pak Agus menyampaikan tentang bagaimana kita bisa hidup di dalam Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 29 mengatakan bahwa kalau kita telah hidup oleh Roh, kita telah hidup oleh Roh, yaitu kita yang tadinya sudah mati kehidupan rohaninya dibangkitkan dalam kehidupan yang baru oleh kuasa Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Kristus berdiam di dalam kita, maka seharusnya Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu harus memimpin hidup kita. Itulah artinya hidup dalam Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tetapi kita hidup dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan membuahkan buah roh di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Menjaga Hidup Penuh dengan Roh. Menjaga hidup penuh dengan Roh. Semuanya tema tentang Roh Kudus di dalam bulan ini, yang menjaga hidup yang penuh dengan Roh. Jadi pada waktu minggu lalu kita sudah mendengarkan firman tentang bagaimana kita hidup di dalam Roh, di dalam pimpinan Roh Kudus, dan sekarang bagaimana kita menjaga hidup kita itu tetap berada dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Hidup penuh dengan Roh. Mari kita buka bersama di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur. Saya sendiri tidak pernah minum anggur sampai mabuk atau minum anggur yang beralkohol tinggi, kecuali pada waktu kita perjamuan kadang-kadang ada rasa sedikit rasa apa fermentasinya, tapi itu sebenarnya adalah jus anggur, ya, bukan berkandungan alkohol, ya. Jadi saya nggak pernah minum minuman beralkohol, dan saya tidak pernah merasakan gimana mabuk, ya. Tetapi saya bisa melihat orang-orang di daerah saya di kota Ambon, kalau pada waktu malam kunci tahun, mereka bilang malam tutup tahun, ya, malam kunci tahun itu banyak orang akan berpesta pora, ya. Mereka mau mengakhiri tahun itu dengan bersenang-senang, ya, karena mereka sudah bisa melalui 1 tahun itu. Jadi mereka beli bir, ya, mereka beli ada sageru, ya, kalau nggak tahu sageru itu apa, ya, pokoknya minuman yang bisa memabukkan, ya. Kemudian minum-minuman alkohol lain, dan mereka minum sampai melewati tahun baru itu, ya. Lalu pagi hari mereka biasanya sudah tidur di jalan-jalan, muntah di mana-mana, kotor, ya. Orang-orang mabuk itu ada di mana-mana. Bahkan kebiasaan kemabukan itu bukan saja pada waktu malam tutup tahun, itu kemudian mengikat mereka. Orang-orang yang pada waktu masih muda, mereka mencoba-coba saja, mencicipi apakah enak rasanya. Tetapi kemudian mereka menjadi ketagihan, karena rupanya alkohol itu bisa mengalir di dalam darah mereka, mempengaruhi mereka untuk ada keinginan, kehausan untuk terus minum, ya. Terus nggak merasa puas, akhirnya tadinya berpikir, oh saya cuma mencicipi sedikit saja, pasti saya tidak akan mabuk, ya. Tetapi kemudian mereka malah menjadi terikat dengan alkohol, sehingga bukan saja pada malam tutup tahun mereka minum, tetapi mereka bisa minum di hari-hari yang lain, katanya bisa menimbulkan keberanian. Jadi mereka apalagi kalau sudah bersuami istri, ya, mereka sudah berumah tangga, akhirnya perbuatan mereka itu begitu dikuasai oleh kemabukan itu. Mereka bisa pulang, pukul istrinya, pukul anaknya, marah-marah, ya, kepada orang, karena mereka menjadi begitu lebih berani karena mereka dikuasai oleh kemabukan itu. Dan ketika mereka ditegur, pada waktu mereka sudah sadar, tidak lagi dikuasai oleh alkohol itu, mereka mengatakan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Seolah-olah itu membuang kesalahannya, yang salah itu adalah anggur itu, alkohol itu, bukan saya yang salah.
Padahal kita yang memutuskan apakah kita mau minum alkohol itu ataukah tidak. Dan Rasul Paulus mengatakan sebaiknya kita jangan mabuk oleh anggur. Ya, kalau ada minuman-minuman lain yang lebih sehat, yang berguna untuk tubuh kita, kita lebih baik memilih minuman-minuman yang lain. Jangan sampai kita menjadi ketagihan dan akhirnya kita dikuasai oleh alkohol itu dan hidup di dalam kemabukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tadi saya sudah menjelaskan, hawa nafsu, kemarahan, kebencian, itu semua bisa keluar pada waktu orang mabuk oleh anggur. Dia tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga apa yang menjadi keinginan-keinginan daging itu semua keluar. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, dan roh sini adalah Roh Kudus, ya, kata Roh Kudus. Kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa sih? Ya, kadang kita berpikir bahwa saya pokoknya nggak mau menjadi orang yang suka ngeroh-ngeroh, ya. Apa istilah ngeroh, ya? Sedikit-sedikit bilang kalau orang itu berbuat jahat oleh karena dikuasai oleh iblis, ya, lalu mengusir iblisnya. Padahal orang itu masing-masing punya kehendak bebas, bisa memilih untuk melakukan yang baik atau yang jahat. Iblis itu memang adalah bapa segala pendusta. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan manusia. Karena dia tahu rencana Allah. Rencana Allah adalah supaya semua orang bisa diselamatkan. Tetapi iblis tidak menghendakinya. Iblis ingin agar manusia sebanyak mungkin bisa mengikuti dia. Oleh karena itu dia mendustai manusia, ya. Tetapi manusia itu bisa memilih untuk mau hidup penuh dengan roh ataukah kembali lagi kepada kehidupan lamanya mengikuti apa yang menjadi kehendak bapa pendusta itu, yaitu iblis. Seharusnya orang-orang percaya itu mereka sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang di mana Allah menjadi bapa mereka. Tetapi ketika mereka memilih untuk tetap berkelakuan, bersikap di dalam kehidupan daging, maka mereka menjadikan iblis itu sebagai bapa mereka. Jadi hidup di dalam roh itu bukan berarti kita sedikit-sedikit kita menengking iblis oleh karena iblis yang bersalah atas perbuatan kita, tidak, ya. Tetapi bagaimana kita hidup penuh dengan roh, artinya kita hidup mengenal apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah karena hidup kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi hidup oleh karena diriku sendiri, tetapi hidup karena anak Allah yang telah membebaskan aku. Ya. Dia hidup bagi Kristus, mati maupun hidupnya adalah bagi Kristus. Hendaklah kamu penuh dengan roh, penuh. Kata penuh di sini menggunakan kata bahasa asli yang berarti penuh dengan melimpah, melimpah-limpah, ya. Sama seperti yang Pak Agus katakan, memberikan ilustrasi tentang sebuah spons yang kalau dicelupkan di dalam air dan kemudian spons itu menyerap seluruh air sampai pada waktu diperas itu keluar air, ya, melimpah-limpah. Ataukah ember yang kalau diisi air sampai meluap airnya. Hidup dipenuhi dengan roh, ya, yaitu bahwa hidup kita sebagai orang percaya melimpah-limpah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hidup penuh dengan Roh Kudus sangat diperlukan oleh orang percaya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa hidup di dalam tubuh daging ini dengan kemampuan kita sendiri untuk mentaati firman Tuhan. Ada banyak penghalang-penghalang di dalam hidup kita yang bisa membuat kita hidup tidak penuh dengan Roh Kudus. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7.
Efesus pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Apa yang menjadi penghalang kita hidup penuh dengan Roh Kudus? Hal pertama yang menjadi penghalang kita untuk hidup penuh dengan Roh Kudus adalah lawan dari ayat yang pertama, yaitu kita tidak menjadi penurut-penurut Allah, ya. Jadi seluruh ayat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini menggambarkan tentang orang-orang yang hidup tidak menjadi penurut-penurut Allah. Seharusnya sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, seharusnya kita menjadi penurut-penurut Allah, imitasinya Allah. Di dalam sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, kita harusnya meniru Bapa kita, yaitu Allah. Sama seperti Yesus mengatakan, ketika orang lain melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu di surga. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan? Yaitu dengan mereka melihat orang tuanya, papa mamanya. Ketika papa mamanya mendidik mereka di dalam disiplin dan kasih Allah. Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, benar. Jadi Allah tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak gampangan, tetapi Allah mendidik kita untuk kebaikan kita. Mungkin kita ada berbuat salah dan Allah menegur kita, mengizinkan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita sadar dan kembali kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Allah adalah Bapa yang baik dan Dia menghendaki agar kita sebagai anak-anaknya menjadi penurut-penurutnya. Tetapi ketika kita tidak menjadi penurut-penurut Allah, hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, seperti yang dijelaskan di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor dan yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengatakan bahwa orang sundal, yaitu orang-orang yang hidup di dalam percabulan, mereka yang tidak hidup di dalam kekudusan seksual, dan orang-orang yang cemar, yang selalu berpikir pikiran yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan, ya, perkataan-perkataan makian, perkataan-perkataan sumpah serapah kutuk yang tidak benar, perkataan-perkataan yang bohong, dusta, atau orang-orang serakah, orang-orang yang menginginkan milik orang lain, yang selalu iri hati dengan orang lain, disebut artinya penyembah berhala, ya. Orang-orang yang hidup di dalam percabulan, orang-orang yang hidup di dalam keserakahan, orang-orang yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan cemar, dikatakan mereka sebagai orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala kepada siapa mereka menyembah? Ya, kepada ikatan-ikatan yang mengikat mereka. Kalau mereka adalah orang-orang sundal, berarti mereka adalah orang-orang yang mengikat mereka adalah ketidaksucian, ya.
Roh persinahan itu yang mengikat mereka, yang menjadi berhala mereka. Hawa nafsu seksual itu yang menjadi berhala di dalam kehidupan mereka. Kemudian orang yang menjadi serakah, apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan mereka? Sudah pasti, uang menjadi tuan mereka dan mereka menjadi hamba. Seharusnya uang menjadi alat bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tidak menentang kita untuk menjadi kaya atau memiliki uang, tetapi Tuhan menginginkan agar kita menjadi pengelola yang baik. Ya, pengelola yang baik akan harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kita juga jangan menjadi orang peminta-minta dan mempermalukan Tuhan. Pada waktu saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Ya ketika itu orang tua saya enggak setuju untuk saya menjadi hamba Tuhan. Mereka bilang, nggak apa-apa, saya bilang, kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu lihat, itu ada hamba Tuhan yang saya kenal, dia tinggal di gudang ya, nggak punya rumah, menumpang di garasinya orang. Kamu mau jadi seperti itu? Anak-anakmu mau makan apa? Ya, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta, Engkau tidak perlu menjadikan saya kaya, tetapi juga saya minta, jangan buat saya miskin sehingga saya mempermalukan namamu. Itu permintaan saya. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan saya. Karena memang itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Amsal, itu juga menjadi doa ya Amsal, bahwa dia meminta agar Tuhan tidak menjadikan dia menjadi kaya ataukah menjadi miskin sehingga dia mempermalukan Tuhan. Kalau dia menjadi kaya, kenapa? Jangan sampai dia melupakan Tuhan. Bukan berarti bahwa Allah menentang orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan, ya tidak. Apa tujuan Allah jikalau kita diberikan kelimpahan? Di dalam kitab Efesus juga dikatakan bahwa orang yang dulunya mencuri, janganlah dia menjadi pencuri, tetapi dia harus bekerja. Bahkan dengan hasil pekerjaannya itu, dia dapat memberi. Bukan saja bekerja untuk memenuhi hidupnya, tetapi bahkan dengan apa yang merupakan hasil jerih lelahnya itu, kalau dia diberikan kelimpahan oleh Tuhan, ataupun kecukupan saja, jangan sampai kita mengatakan juga, tunggulah saya nggak bisa memberi, saya nggak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak bisa membantu orang lain oleh karena saya belum menjadi orang kaya. Salah ya. Ketika kita hidup berkecukupan dan kita punya pos yang benar ya, membagi uang kita dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi, sehingga orang lain boleh diberkati melalui apa yang kita miliki. Tetapi yang salah adalah jikalau kita hidup di dalam keserakahan, cinta akan uang, sehingga oleh karena cinta akan uang, ada beberapa orang yang melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus, mereka meninggalkan pekerjaan Tuhan oleh karena mereka cinta akan uang, mereka tidak mau lagi hidup di dalam penderitaan sama seperti dengan Paulus, menyangkal dirinya. Tetapi mereka ingin punya kelimpahan di dalam hidupnya dan mereka begitu mencintai uang sehingga mereka meninggalkan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur ada orang-orang yang adalah hamba-hamba Tuhan dan mereka adalah orang-orang yang sangat berdedikasi untuk pekerjaan Tuhan meskipun mereka hidup di dalam kesederhanaan. Dan saya bersyukur juga ada anak-anak Tuhan yang mencintai pekerjaan Tuhan di dalam segala keadaan yang mereka miliki, mereka masih mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah sebuah teladan yang baik dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Berbahagialah orang yang berkemurahan hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Orang yang berkemurahan hati pasti akan diberikan kemurahan. Orang yang serakah tidak akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Ya, jadi janganlah kita menjadi orang yang serakah, ya, tetapi kita menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Sebagaimana itu yang menjadi buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian kata-kata yang sembrono. Orang yang tidak menjadi penurut-penurut Allah, mereka mengeluarkan kata-kata mereka tanpa berpikir bahwa kata-kata ini akan berdampak negatif kepada orang lain ataukah berdampak baik kepada orang. Kita harus memikirkan perkataan-perkataan kita, apakah kata-kata kita ini baik ataukah buruk. Karena sebagai orang-orang percaya, kita seharusnya bisa mengontrol perkataan kita. Pemazmur mengatakan, Tuhan berjagalah di pintu bibir mulutku supaya aku jangan mengeluarkan kata-kata yang mempermalukan Engkau.
Kita minta Tuhan berjaga-jaga di pintu bibir kita, supaya kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sembrono, yang kotor, yang kosong, yang tidak punya arti. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pada waktu saya menjadi percaya kepada Yesus, ketika saya menjadi orang Kristen yang hidup baru, ya saya memang dari usia 7 tahun saya sudah menjadi Kristen, tetapi saya memiliki pengalaman yang pribadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ketika saya berusia 15 tahun, ya. Dan saya memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Saya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sejak saat itu, ketika saya mau mengucapkan, biasanya kita tuh suka mengucapkan nama Tuhan dengan sia-sia, ya. Menyebutkan nama Tuhan. Ketika saya mau menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, saya selalu mengingat di dalam ayat firman Tuhan mengatakan tidak boleh, ya. Tapi saya memang bukan terbiasa mengucapkan kata-kata makian atau kata-kata kotor karena itu tidak terbiasa di dalam keluarga kami. Meskipun itu mungkin ada kebiasaan di dalam kebudayaan di daerah saya, tetapi itu tidak ada di dalam keluarga saya. Cuman karena saya sering mendengar orang menggunakan nama Tuhan, ya, akhirnya itu menjadi kebiasaan juga kita menyebut nama Tuhan, ya. Tetapi harusnya tidak boleh, dan saya selalu ingat, enggak boleh mengeluarkan kata-kata yang sembarang, yang kosong, yang enggak punya arti. Kalau mau manggil Tuhan itu, ya benar-benar kita memang memerlukan pertolongan Tuhan, ya. Dan kata-kata yang sembrono itu tidak mencerminkan kita sebagai penurut-penurut Allah. Dan orang yang tidak menjadi penurut-penurut Allah, itu menjadi penghalang untuk dia hidup penuh dengan Roh Kudus. Selanjutnya apa yang menjadi penghalang buat kita untuk hidup penuh dengan Roh Kudus? Kita lihat di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Penghalang yang kedua, kenapa kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita tidak mempergunakan kesempatan dengan bijaksana. Kita tidak mempergunakan kesempatan dengan bijaksana. Kita tidak hidup sebagai orang arif. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu yang digunakan sini menggunakan kata yang berarti kesempatan, ya. Waktu itu selalu ada untuk kita. Kita mengatakan, ya nanti malam aja, nanti besok saja, masih ada waktu. Tetapi kesempatan itu akan berlalu, itu akan lewat begitu saja. Siapa yang tahu masa depan kita? Siapa yang tahu 5 menit ke depan ini atau 10 menit ke depan ini apa yang akan terjadi? Mungkin saudara bisa memperkirakan, wah pasti Bu Lili masih berkhotbah. Ya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita keluar dari gereja ini? Ya, kita akan pergi ke sebuah acara atau kita pergi kemana? Apa yang terjadi? Ya. Pada waktu Pak Agus mengalami kecelakaan di rumah kami di Malang, rumah dinas, itu tuh seperti mimpi ya buat saya. Jadi kesempatan itu bisa waktu yang ada yang terjadi itu bisa tiba-tiba lewat begitu saja, ya. Oleh karena ada sesuatu yang terjadi, karena kesehatan yang terganggu, kesempatan itu bisa begitu saja lewat. Hari itu kami merencanakan untuk mengunjungi keluarga yang masih belum percaya dan hari itu adalah hari Idul Fitri dan kami ingin pergi ke sana, ya. Besoknya. Tetapi tiba-tiba terjadi kecelakaan ya di rumah sendiri dan Pak Agus harus dibawa ke rumah sakit dan wah saya pikir itu seperti mimpi dan kesempatan itu untuk pergi mengunjungi keluarga akhirnya tidak terjadi. Kesempatan itu bisa lewat begitu saja. Apa kesempatan-kesempatan yang sudah terlewat di dalam kehidupan kita, yang kita menyesalinya dan kita ingin kembali melakukan yang terbaik. Jikalau saya diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali ke masa lalu saya akan melakukan hal yang lain. Jangan sampai kita menyesali, ya, apa yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Kita harus menjadi orang-orang yang bijak, yang bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena waktu itu, kesempatan itu bisa berlalu.
Dikatakan firman Tuhan hari-hari ini adalah jahat. Banyak sekali godaan-godaan di dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Orang diajak untuk melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan dagingnya, itu nggak perlu dibujuk-bujuk, pasti ikut. Tetapi kalau orang diajak untuk ikut hal-hal yang rohani, untuk belajar firman Tuhan, ya, untuk bersekutu bersama-sama, itu sesuatu yang sulit, ya, agak sulit. Tetapi ada orang yang mungkin itu nggak sulit. Harusnya kalau kita hidup penuh dengan roh yang menghidupi kehidupan kita, maka keinginan-keinginan kita adalah keinginannya Roh Kudus juga, yaitu kita mau bersekutu dengan Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersekutu dengan orang-orang seiman, di mana kita bisa saling melayani dan membangun. Bukan berarti bahwa kita tidak punya waktu untuk orang lain, tidak. Kita tetap bisa membagi waktu kita, di mana kita menjadi orang-orang yang punya prioritas di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang juga tidak sampai menjadi mengorbankan keluarga atau pekerjaan kita oleh karena hal-hal rohani. Kita harus menjadi orang-orang yang seimbang di dalam hidup kita, di dalam mempergunakan waktu. Kebijaksanaan itu dari mana kita memperolehnya? Roh Kudus. Ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus akan memberikan kita kebijaksanaan tentang bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, sehingga waktu 24 jam yang kita miliki, yang sama seperti orang lain miliki, kita tidak akan menyia-nyiakannya dengan hanya melakukan apa yang menjadi kepuasan, keinginan daging kita untuk mencari apa yang menjadi keuntungan hidup kita secara daging saja, untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan-keperluan kehidupan kita yang sementara, yang di dunia ini, makan, pakai, rumah yang kita inginkan. Tetapi kita bisa juga menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang berharga di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Hal-hal rohani, di mana kita bisa menjadi orang-orang yang membagi berkat kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Baik itu secara materi ataukah hal-hal rohani yang bisa kita sampaikan, perkataan-perkataan kita yang membangun, doa-doa kita yang menguatkan orang, kesaksian hidup kita sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu ini dengan bijaksana, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak sekali godaan yang membuat kita bisa jatuh, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalam kita akan menolong kita jikalau kita mau membiarkan Dia memenuhi hidup kita, kuasanya, menolong kita, memimpin kita, menjadi penolong di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, mengapa kita tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita tidak bisa hidup penuh dengan Roh Kudus? Penghalang yang ketiga adalah kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kok bisa kita nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Karena apa? Ini saya nggak punya Alkitab, tapi punya Alkitab fisik, tetapi Alkitab di dalam HP saya, ya. Jadi sebenarnya kehendak Tuhan itu tertulis di mana sih? Ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Jadi kenapa kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Oleh karena kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, oleh karena kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita baca cepat-cepat tanpa kita tahu apa artinya. Aduh, saya nggak ngerti apa artinya. Kata-katanya terlalu kuno buat saya. Sekarang ada Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, untuk kita bisa lebih memahami. Sekarang banyak buku-buku tafsiran, tetapi hati-hati menggunakan buku tafsiran, ya. Buku tafsiran jangan sampai saudara salah, ya, menggunakan buku tafsiran. Saya pernah memberikan bimbingan kepada grup gembira, ya. Grup gembira tuh grup yang kita pernah bersama-sama membaca, merenungkan Alkitab, ya. Saudara ingat? Kita bisa menyelesaikannya dalam 2 tahun, akhirnya dengan jemaat bersama-sama selesaikan 1 kitab, puji Tuhan. Tadinya rencananya 1 tahun, ya, akhirnya jadi 2 tahun. Tetapi rupanya masih ada yang tertinggal juga, yang sampai sekarang nggak tahu, sudah selesai atau belum.
Ya, semoga sudah. Ya, oke. Jadi kalau saudara mau memulai membaca Alkitab, pilih saja dulu satu kitab. Ya, dari Alkitab itu, saudara pilih satu kitab yang ingin saudara pelajari dan bertekun di satu kitab itu. Baca setiap hari satu perikop aja, ya, atau satu perikop itu satu judul. Kalau saudara nggak bisa satu pasal. Yang penting saudara memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan dan punya waktu merenungkannya. Untuk apa saudara cepat-cepat membacanya, tetapi saudara nggak mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Kita tetap tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Apa sih kehendak Tuhan buat kita? Kehendak Tuhan tertulis dalam firman Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Caranya adalah lawan dari penghalang-penghalang tadi itu, yaitu kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Kita harus bisa menjadi orang yang bijaksana mempergunakan waktu-waktu kita. Dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita bisa hidup penuh dengan roh, yaitu kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita tetap tinggal di dalam Kristus? Yaitu kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak saja cukup, tetapi kita harus menghidupi firman itu. Dalam keseharian kita, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menjaga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan Roh Kudus dengan cara hidup kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tetap tinggal di dalam firman-Nya. Karena Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Selamanya kita adalah ranting. Dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Allah adalah pengusahanya. Allah adalah pemilik dan pemelihara. Selamanya kita perlu tertancap dalam iman kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai pemilik dan pemelihara hidup kita. Kita selamanya akan menjadi ranting yang perlu tertancap kepada pokok anggur yaitu Kristus. Kita selamanya tidak bisa selamat oleh karena perbuatan kita sendiri. Kita harus tertancap kepada pokok anggur yaitu Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus. Dan iman kita kepada Yesus Kristus itu akan menolong kita untuk kita bisa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana pada waktu kita melakukan firman Tuhan, ya, taat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka kuasa Roh Kudus itu akan mengalir di dalam hidup kita. Seperti pokok anggur itu mengalirkan nutrisi-nutrisi kepada ranting-ranting. Kita selamanya akan menjadi ranting yang membutuhkan nutrisi daripada pokok anggur itu. Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita,
Tetapi siapa yang dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penolong kita? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penolong kita. Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus bahwa Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa untuk diberdayakan, untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Selamanya kita adalah ranting. Pernah ada suatu waktu di mana saya menjadi burn out ya, oleh karena saya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup saya. Saya merasa, wah, menjadi orang Kristen ini rupanya seperti robot ya, seperti tidak bisa lagi hidup di dalam kesenangan, hidupnya seperti membosankan, hidup seperti berada di dalam akuarium yang selalu dilihat orang, ini salah, itu salah, harus begini, harus begitu, capek. Ya. Ada suatu waktu di mana saya merasa seperti itu. Tetapi puji Tuhan saya menemukan sebuah buku, saya suka baca waktu itu dan ya sekarang saya berusaha untuk tetap baca. Ya sekarang banyak sekali gangguan dengan Instagram, dengan YouTube yang ada ya, kalau YouTube kurang ya, tetapi Instagram itu scroll, Shopee belanja kalau cari belanjaan. Nah jangan sampai waktu kita habis untuk itu saudara, ya pergunakan waktu dengan baik. Dan pada waktu itu saya merasa sangat jenuh dengan hidup saya. Tetapi saya menemukan sebuah buku yang berjudul Kejenuhan Rohani. Dan di dalam buku itu diceritakan tentang ada orang-orang juga yang mengalami sama seperti saya. Mereka berusaha hidup di dalam kedisiplinan rohani, tertib rohani yang mereka lakukan itu baik. Tetapi mereka berusaha melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka menjadi hangus, mereka menjadi burn out oleh karena mereka melakukan dengan kekuatan mereka. Dan di dalam buku itu tertulis, selamanya kita adalah ranting yang harus tertancap kepada Yesus Kristus yang menjadi pokok anggur. Pada waktu saya menyadari itu, kata-kata itu berbicara sangat kuat di dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya masih kuliah di sekolah Alkitab. Ya, pada waktu saya sekolah di sekolah Alkitab malah saya menjadi jenuh dengan kehidupan kerohanian saya. Karena saya merasa enggak mampu untuk hidup seperti itu. Tetapi ketika saya menyadari, saya berserah kepada Tuhan, saya datang bertelut di bawah kaki Tuhan dan saya berdoa, saya minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, karena saya membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup berkenan kepadamu. Selamanya saya adalah ranting dan saya memerlukan kuasa-Mu. Saya tidak bisa menghasilkan buah roh itu oleh karena kemampuan saya. Dan ranting itu ketika tidak tertancap kepada pokok anggur yang Engkau adalah sumber kehidupan saya, Engkau adalah pemelihara hidup saya, maka saya akan menjadi kering, saya akan menjadi mati. Tuhan tolong saya. Dan sejak saat itu saya belajar untuk hidup, punya waktu bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ada kalanya kita tahu hal-hal yang baik, pengetahuan kita penuh sampai kepala kita besar dengan pengetahuan firman Tuhan. Apakah salah? Enggak salah. Kita belajar firman Tuhan itu hal yang baik, itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi jangan kita hanya mengisi pikiran pengetahuan kita. Kita harus menghidupi, tinggal di dalam firman. Yesus mengatakan, tinggallah di dalam firman-Ku. Kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah. Roh Kudus menolong kita masing-masing supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga orang lain boleh melihat kesaksian kehidupan kita dan mereka diberkati melalui hidup kita. Dan ketika kita hidup penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, itu merupakan akibat dari orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita menjaga hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka kata-kata kita di dalam ayat 19 itu menjadi kata-kata yang menjadi berkat. Ya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan dipenuhi dengan kemabukan, bukan dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, dengan keserakahan, dengan percabulan, dengan segala kecemaran,
maka hidup kita akan menjadi berkat, perkataan kita, tingkah laku kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan dengan senang hati menjadi orang-orang yang rendah hati. Itu adalah buah roh. Ya, kita menjadi orang yang tidak sombong. Kita menjadi orang yang rendah hati. Mau mengutamakan kepentingan bersama. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita akan berdoa, meminta Roh Kudus-Nya memenuhi kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini. Datang Roh Kudus, ku rindu. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami adalah ranting ya Tuhan, yang tidak akan hidup bertahan di luar Engkau. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan, yang Kau berikan dengan cuma-cuma kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membeli karunia Roh Kudus itu dengan uang yang kami miliki, dengan segala apa yang kami miliki, dengan kebaikan kami. Tetapi kuasa Roh Kudus itu Engkau janjikan untuk memberikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami bersyukur ya Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus. Urapilah kami. Datanglah penuhi kami dengan berlimpah-limpah. Amin Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Mari kita sekalian bangkit berdiri nyanyikan lagu ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Yesus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita untuk bersekutu dengan Dia, dipenuhi dengan kuasa-Nya berlimpah-limpah. Nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Pada pagi hari ini, jikalau ada di antara kita di mana firman Tuhan berbicara, menegur kita bahwa kita selama ini tidak menjadi penurut-penurut Allah, tetapi kita lebih menjadi penurut-penurut dari keinginan daging kita. Mari kita datang kepada Allah. Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita. Mari kita minta kuasa Roh Kudus-Nya yang telah dijanjikan dan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kuasa Roh Kudus itu akan menjadi penolong dan sahabat buat kita.
Minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita sekali lagi. Memenuhi hidup kita sampai berlimpah-limpah. Setiap hari di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita tidak bisa hidup menuruti kehendak Allah dengan kekuatan kita. Amin. Haleluya Yesus. Jikalau pada pagi hari ini juga ada di antara kita yang mungkin sudah tidak menggunakan waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Kita tidak bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu kita. Lebih banyak waktu-waktu kita habiskan hanya untuk kesenangan pribadi kita. Tetapi kita tidak memikirkan apa hal-hal yang menjadi makanan rohani di dalam tubuh kita. Kita tidak memberikan waktu, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Meluangkan waktu untuk hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak mengutamakan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita memohon ampun dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak hanya hidup sementara di dalam dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, kita sedang menghidupi kehidupan yang kekal yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan kita akan menghidupi kehidupan yang kekal itu sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Kita minta Tuhan tolong kita untuk mempergunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Dan Tuhan menolong kita. Jikalau pagi hari ini kita ingin untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus memenuhi hidup kita sekali lagi dan menuntun kita, karena Dia adalah Roh kebenaran. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong kami, yang hidup di dalam kami. Dan Engkau mau memenuhi kami dengan berlimpah-limpah. Asalkan kami mau membuka hati kami, membiarkan Engkau menguasai kehidupan kami. Asalkan kami mau menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk kami menghidupi firman-Mu, untuk kami hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tetap dengan kekuatan kami Tuhan. Kami minta Engkau mengampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, basuh kami bersih oleh darah-Mu Tuhan. Jikalau ada pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu, keinginan-keinginan hati kami yang tidak berkenan ya Tuhan, yang kotor, Tuhan Engkau sucikan, basuh sekali lagi oleh darah-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, agar kami belajar untuk hidup mencukupi diri kami dengan apa yang Engkau telah berikan di dalam hidup kami. Kami tidak hidup menjadi orang-orang yang serakah, tetapi kami hidup menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Hamba berdoa ya Tuhan, jikalau pada saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin hidup di dalam kekurangan, yang sedang bergumul di dalam pekerjaannya, di dalam masa depannya, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah sumber segala berkat, akan menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak menjadikan uang dan pekerjaan karir mereka menjadi berhala di dalam hidup mereka, tetapi mereka belajar untuk mengutamakan Engkau Allah sumber segala berkat. Dan kiranya Engkau yang membukakan berkat bagi mereka, menolong mereka di dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Dan jikalau pagi hari ini ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit, membutuhkan pertolongan-Mu, mari Allah Roh Kudus, Kau jamah berikan kekuatan. Karena kami percayakan firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak saja menanggung segala dosa kami, tetapi Engkau juga menanggung segala sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami menerima kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, oleh karena Engkau Roh kebenaran yang memimpin kami di dalam seluruh kebenaran, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus di dalam hidup kami, mengalir memenuhi kami senantiasa dari hari lepas hari. Engkau adalah seorang pribadi, Engkau menjadi sahabat kami, menjadi penolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Henry yang akan memberikan pengumuman. Ya, terima kasih atas Bu Lili atas khotbahnya. Selamat datang juga untuk teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kalian mungkin heran
kok sepi hari ini ya. Ada teman kita yang melangsungkan pernikahan siang hari ya. Jadi memang mungkin generasi sekarang makin akan lebih praktis gitu kayaknya ya. Ada juga ada ungkapan di mana ini umumnya tuh gereja bukan teman kita dan teman kita nggak ada di gereja kita. Nah kita ini bersyukurnya gereja kita itu adalah teman kita. Jadi engagementnya tuh kuat banget. Jadi kadang-kadang kalau ada acara apa gitu ya, langsung kita ke acara teman kita karena teman kita adalah gereja kita. Ya bersyukurlah untuk satu hal itu ya. Ya kita juga akan setelah mendengar firman kita akan berdoa memberikan persembahan. Jadi mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang Engkau curahkan bagi kami hari ini melalui Bu Lili yang menyampaikan firman. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau sertai hati kami Tuhan, tubuh kami yang memberikan Tuhan, pikiran kami. Biarlah Engkau layakkan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ya, silakan sambil teman-teman memberikan persembahan ya. Saya akan membacakan ayat renungannya di Lukas 17 ayat 7 sampai 10 terjemahan sehari-hari. Seandainya seorang dari kalian mempunyai pelayan yang membajak di ladang atau menggembalakan domba, apabila pelayan itu kembali, apakah kalian akan berkata kepadanya, "Mari cepat makan"? Tentu tidak. Sebaliknya kalian akan berkata kepadanya, "Sediakan makanan bagi saya. Pakailah pakaian yang bersih dan tungguilah saya sementara saya makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan." Pelayan itu tidak perlu dipuji karena sudah mematuhi perintah tuannya, bukan? Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, "Kami hanya pelayan biasa, kami hanya melakukan kewajiban kami." Ya, biarlah ayat yang kita renungkan hari ini membuat hati kita lebih dimurnikan lagi ya dalam memberikan persembahan, bahwa kita ini adalah pelayan yang sudah sewajarnya melayani, khususnya teman-teman yang on stage gini atau dimanapun, usher, mengertilah bahwa kita ini pelayan, sudah seharusnya kita melayani Tuhan kita. Ya itu aja. Lalu pengumuman berikutnya seperti biasa ada more ya hari Selasa secara online jam 7.30 dan KTB juga mungkin minggu ini akan ada di KTB Sidoarjo lagi. Jadi masih kita plan antara minggu ini atau minggu depan ya, kita akan pastikan lagi. Dan KTB Barat 2 dan Timur seharusnya akan berjalan seperti biasa sesuai jadwal. Ya itu saja pengumuman bagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Lili. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya minta tolong Grace untuk berdoa ya, untuk menutup perjalanan pulang kita. Tuhan memakai kita dimanapun kita berada, bisa menjadi saksi Tuhan, hidup menjaga hidup selalu dipenuhi dengan Roh Kudus ya, menolong juga buat anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Saat ini banyak yang ada beberapa ya yang kena maksudnya anak-anak mungkin di sekolah ya, biasa mereka daya tahan tubuh kurang fit ya. Tuhan tolong supaya anak-anak dimanapun mereka berada, apalagi long weekend ini liburan ya, pergi kemana-mana, mungkin ya Tuhan tolong supaya tetap sehat ya. Mereka yang sakit juga Tuhan memberkati, menolong mereka. Dan juga kita berdoa untuk pernikahannya Eca dan Eka ya hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik ya, memberkati pernikahan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kebaktian hari ini Engkau sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga tegur kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Engkau seingatkan kami Tuhan untuk kami boleh hidup
taat Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan kerohanian kami Tuhan melalui firman hari ini, supaya boleh semakin bertumbuh, berbuah lebat dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memang berdoa Tuhan, kalau belakangan ini Tuhan banyak sekali yang sakit ya Tuhan. Memang berdoa terutama buat untuk jemaat gereja kami ya Tuhan, dan juga anak-anak sekolah minggu yang berdoa supaya Engkau yang boleh tutup bungkus Tuhan mereka semua Tuhan, supaya mereka Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan mungkin ada yang sudah terkena sakit penyakit Tuhan, kiranya Engkau yang boleh sembuhkan, Engkau yang boleh pulihkan ya Tuhan, Engkau yang boleh berikan imunitas tubuh yang baik ya Tuhan, supaya terutama anak-anak sekolah minggu ini boleh sehat senantiasa ya Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan Tuhan dalam segala mungkin di sekitarnya banyak yang sakit juga Tuhan, tapi Engkau yang boleh tutup bungkus Tuhan para jemaat ya Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan, kalau untuk hari ini ada pernikahan Echa dan Eka ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan segala acaranya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau boleh berkati Tuhan Echa dan Eka ini Tuhan boleh menjalani bahtera rumah tangga ini Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan senantiasa Tuhan. Engkau yang selalu berada di tengah-tengah mereka ya Tuhan, dan juga Engkau yang berkati Tuhan keluarga semuanya Tuhan, semua yang terlibat Tuhan dalam acara hari ini. Engkau yang berikan kesehatan Tuhan, kekuatan ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas keluarga Echa dan Eka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kami begitu bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu. Engkau yang jagai kami, sertai kami, biarlah kami keluar dari gereja ini boleh membawa berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi kepanjangan Tuhan tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menerapkan Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan dalam kehidupan kami selama seminggu ke depan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Amin. Jadikan aku indah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.